Teman-teman, kira-kira gimana ya perjalanan perkembangan gereja? Yuk, kita simak sama-sama. Pertama-tama, bagaimana sih sikap gereja barat menghadapi dunia? Nah, teman-teman, terbentuknya Kekaisaran Jerman mengawali ketegangan hubungan antara gereja dan juga dunia. Di satu sisi, gereja ingin menguasai dunia, dan di sisi lain, dunia juga ingin menguasai gereja. Nah, ketegangan memuncak pada masa pemerintahan Paus Gregorius VII dan juga Kaisar Hendrik IV. Ketegangan di antara keduanya terjadi saat Paus melarang umat dan kaisar untuk mengangkat rohaniawan. Lalu, kaisar memecat Paus karena peristiwa tersebut. Namun, Paus kembali mengucilkan Hendrik di gereja dan mengajak rakyat untuk memberontak. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam zaman reformasi. Tunggu dulu, reformasi itu apa sih? Betul, reformasi adalah perubahan. Martin Luther, ia adalah pencetus gerakan reformasi. Luther bergumul tentang bagaimanakah ia akan memperoleh anugerah Allah. Dan juga ia bergumul dengan sikap gereja pada saat itu yang mengatakan bahwa mereka bisa memberikan anugerah Allah dengan cara yang ditawarkan oleh gereja, dan juga melalui surat-surat penghapusan siksa oleh Tetzel yang diperdagangkan pada saat itu. Hingga akhirnya Luther menemukan jalan keluar dari pergumulannya dalam satu bagian Alkitab, yaitu Roma pasal 1 ayat 16-17. Luther menemukan jawaban dari pergumulannya bahwa kebenaran Allah tidak lain merujuk pada rahmat Allah yang menerima orang-orang berdosa dan berputus asa. Selain itu, Luther juga menyusun 95 dalil yang kemudian ia pakai untuk menentang surat-surat penghapusan siksa oleh Tetzel. Karena bagi Luther, penyesalan sejati bukanlah sekedar diselesaikan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh iman setelah pengakuan dosa, melainkan manusia harusnya menyadari bahwa seluruh kehidupan orang percaya merupakan pertobatan. Johannes Calvin, ia juga merupakan tokoh reformasi yang sedikit sependapat dengan Luther. Calvin percaya juga akan pembenaran oleh iman, dan ia juga merupakan tokoh yang banyak mempengaruhi gereja Protestan termasuk di Indonesia. Namun, meskipun Calvin juga merupakan tokoh reformasi, ia ternyata memiliki perbedaan dengan Luther. Bedanya ialah Calvin menawarkan pemikirannya mengenai penyucian, yaitu setiap anggota jemaat yang terlibat dalam perjamuan kudus haruslah suci. Selain itu, Calvin juga berbicara tentang teokrasi. Teokrasi itu apa sih? Teokrasi adalah kekuasaan Allah atas seluruh kehidupan. Namun, teokrasi di sini bukan berarti bahwa negara berada di bawah gereja, melainkan negara dan gereja hidup berdampingan dan bekerja sama untuk mengawasi warga negara dan juga warga gereja. Hingga tahun 1541, Calvin mulai menyusun undang-undang gerejawi. Nah, teman-teman, dari pemikiran reformasi Luther dan Calvin menyebabkan banyak gereja-gereja melepaskan diri dari Roma, sehingga muncullah kontrareformasi pada tahun 1540 sampai 1563 dari pihak Roma. Nah, hal-hal yang dimunculkan pada saat itu, pertama, pendirian Serikat Yesus.
kedua, Paus mengatur kembali inkuisisi, yaitu pengadilan gerejawi yang bertugas mengusut dan menghukum kaum penyesat pada tahun 1541. Yang ketiga, penyelenggaraan Konsili Trento. Nah, baiklah teman-teman, setelah kita membahas zaman reformasi, sekarang giliran kita nih sebagai wujud nyata dari gereja. Kita juga perlu loh untuk turut melakukan reformasi diri. Mereformasi diri berarti peduli. Nah teman-teman, kalau kita peduli berarti kita prihatin, membela, mengindahkan, menghargai, mencukupi, melindungi, memelihara, dan juga merawat. Atau kita mau belajar bagaimana sifat peduli yang diungkapkan oleh Andar Ismail dalam bukunya Selamat Bergereja. Sifat peduli yang disampaikan oleh Andar Ismail yaitu diwujud nyatakan dengan kematangan usia, sudut pandang, keterbukaan menerima diri sendiri, kemampuan membela diri, dan kesediaan menerima orang lain. Nah, teman-teman, sudah paham kan bagaimana perjalanan perkembangan gereja? Semoga teman-teman juga bisa bereformasi diri ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.